Astaga. Hah? Bu, kamu nggak apa-apa? Aduh, kamu menabrakku, aduh. Aku coba membantumu. Kamu nggak bisa coba tipu aku. Kamu yang menabrakku, kamu harus bayar biaya pengobatanku. Kalau enggak, kamu nggak boleh pergi. Bu, tapi jarakku tadi jauh. Gimana bisa aku nabrak? Ada orang yang tertabrak. tertabrak. Ayo ke sana. Sudah kuduga. Ada orang Lihat dia. tertabrak. Semuanya tolong Aku jadi tidak menabraknya. saksi. Dia menabrakku. Kamu ini harus cepat bawa dia ke rumah sakit. Kalau telat sedikit dan terjadi sesuatu yang buruk padanya, apa kamu mau tanggung jawab? Aku nggak menabraknya. Di saat seperti ini, kamu masih nggak mau mengaku? Apa kamu nggak takut karma? Bu, kamu saksinya. Aku nggak menabrakmu kan? Gimana bisa menuduh orang nggak bersalah? Oh, tulangku. Aduh, tulangku. Baiklah, sudah cukup. Berhenti pura-pura. Aku sudah rekam semua. Dia sudah mau menolongmu dan kamu mencoba jebak dia. Kalian pasti bekerja sama. Pengeroyok wanita tua sepertiku. Apa kalian gak punya belas kasih? Entah kami kerja sama atau enggak, kita cari jawabannya di kantor polisi. Ayo. Aku gak mau. Hah? Loh, Ternyata bisa jalan. Ya. terima kasih sudah bantu. Nggak masalah. Halo? Aku beli semua ikan darimu tahun ini. Aku akan kirim deposit 1 triliun. Baiklah. Bu, kembali dan menikahlah. Hah? Ayah, keluarga Lena dari Jogja sudah setujui pernikahan dengan Sania. Tapi keluarga Gian pernah selamatkan hidupmu dan kita sudah tanda tangan di kontraknya untuk Sania menikah dengan mereka. Nggak mungkin, tarik kembali kata-kata kita. Keluarga Lena itu klan besar di Jogja. Kalau Sania bisa jadi bagian keluarga, itu pasti sangat menguntungkan untuk keluarga Vian. Gak peduli gimana pun, Sania harus menikah dengan keluarga Lena. Benar. Memang, ini adalah kesempatan yang bagus. Tapi... Kakek, izinkan aku menikah dengan keluarga Lena. Keluarga Gian cuma penjual ikan bau dari desa. Kalau aku menikah dengan mereka, hidupku pasti sengsara. Kakek, aku mohon padamu. Ayah, bukankah kita masih punya janda itu, Ana? Biar dia saja menggantikan Sania. Bukankah itu selesaikan masalah kita? Selain itu, di keluarga Vian ini dia nggak berguna sama sekali. Menikahkan dia bisa jadi salah satu kontribusi dia di keluarga kita. Itu benar. Kakek, bersiaplah, kamu harus menikah besok. kakek, aku menantu keluarga Vian. Bagaimana bisa aku menikahi orang lain? Cukup! Janda sepertimu gak usah bertingkah. Kalau bukan karena kamu gantikan putriku, apa keluarga Gian mau dengan kamu? Benar sekali, kamu bisa begini itu karena keluarga Vian. Kalau enggak janda sepertimu, siapa yang mau? Kita kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Bukan diskusi denganmu. Kamu sudah jadi janda di keluarga Vian selama 5 tahun. Orang luar selalu membicarakanmu. Kamu mungkin gak punya malu. Tapi keluarga Vian masih punya reputasi untuk dijaga. Aku akan menikahinya. Ana, gimana bisa mereka perlakukan kamu begini? Saat ini aku akan menemui mereka. Hei, Bu. Lupakan saja. Aku sudah ambil keputusan. Selain itu, aku gak diterima di keluarga Vian. Jadi menikahi orang lain mungkin gak buruk. Tapi kalau kamu menikah, akan susah untuk ibu bisa menemuimu. Tunggu sebentar ya. Uang ini bawa saja. Kalau keadaan sulit, kembalilah, oke? Oke?
Ibu, kalau aku sudah mapan, aku akan datang menjemputmu. Mulai sekarang, kamu Nona keluarga Lena. Kamu bukan seseorang yang bisa didekati sembarang orang. Di kesempatan bahagia ini yang datang cuma mobil tua usang. Bahkan gak ada yang jemput pengantinnya. Barang bekas memang cocok pakai barang bekas. Lihat kan, yang akan menjemputku adalah mobil Rolls Royce. Sekarang lihat mobil tuamu itu. Tuan Lena adalah orang tepat untukku. Bau apa ini? Oh, ikan toh. Kenapa kamu gak pergi saja dengan penjual ikan bau dari desa? Nona, silakan masuk ke mobil. Nona, kita sudah sampai. Ah, aduh. Menantuku, kamu akhirnya di sini. Astaga, masalah apa yang kuperbuat? Jangan cuma berdiri di sana, cepat dan masuklah. Ayo masuk. Den, ayo masuk. Ana, sekarang kamu bagian dari keluarga kami. Kalau ada sesuatu bilang pada ibu, jangan malu bertanya. Ayo masuk, ayo. Kamu dari perjalanan jauh pasti lapar. Ayo, 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 ayo. Sumpit perak gak akan merusak tekstur daging, bisa membuat lebih segar dan empuk. Makan di desa sekarang, apa semewah ini? Ini enak sekali. Ini sangat enak. Tunggu, ini mirip yang aku makan di Jogja di hotel mewah. Sungguh mirip. Tapi saat itu dibuat oleh chef yang hebat. Oh, kamu berlebihan. Ini semua cuma masakan biasa di desa. Aku senang kamu menyukainya. Ini es salju dari karet persik. Dan ini adalah kepiting raja, makanan rumahan. Ini lebih enak dari makanan keluarga Vian. Menantuku, ada apa? Apa kamu gak suka makanannya? Kalau enggak suka, aku bisa menggantinya. Enggak, Ibu. Bu, aku kembali. Bu, aku kembali. Kamu?
Aduh, kamu anak bodoh. Istrimu di sini dan kamu masih berdiri nggak lakukan apa-apa. Aku minta maaf. Aku nggak menyangka kalau istriku itu kamu. Aku nggak tahu apa kesukaanmu. Jadi aku bawa semuanya saja. Oh menantuku, anakku agak bodoh. Kalau kamu nggak menyukainya, aku akan suruh dia untuk membeli apapun yang kamu mau. Enggak masalah. Aku sudah jadi bagian keluarga ini. Bahkan kalau dia kasih aku isi perut ikan, aku harus terima dengan senyuman. Ini semua isinya adalah emas. Apa ini terlalu norak? Aku akan beli sesuatu yang lain. Enggak. Bukan begitu. Menantuku, anakku kurang cerdas secara emosional. Apa yang wanita suka dia nggak tahu. Kamu anak bodoh. Bukankah aku sudah kasih tahu kamu untuk jangan pelit dan kamu cuma kembali bawa sampah ini? Tunggu, kamu sebut ini sampah? Aku juga bawa ini dan ini dan ini. Ini semua berlian. Kamu juga nggak menyukainya? Oh, Ana, kami ini orang desa, kami nggak terlalu kaya. Dan kami nggak mengerti soal percintaan. Jadi tolong coba mengerti. Tolong jangan buang anakku cuma karena Iya. ini. Tunggu. Kamu sebut ini nggak terlalu kaya? Kalau begitu semua di dunia ini miskin. Kalian, apa keluarga Gian benar-benar jual ikan? Tentu saja, keluarga Gian kami sudah jadi nelayan turun-temurun. Kira ini saat gak ada kerjaan lain membantuku untuk kirim ikan. Iya, kami cuma orang sederhana. Jangan pandang rendah kami. Kalau begitu, bisnis keluarga kalian cukup besar ya. Iya, biar aku ajak kamu jalan-jalan. Kamu akhirnya paham. Ganti baju dulu, kalian pasangan harus jalan-jalan. Aku di sini dan ngobrol dengan saudara. Iya, kami pergi dulu. Hei, sana-sana. Ayo. Di bagian sana adalah peternakan ayam kami. Kalau di sana itu peternakan babi. Dan kalau kamu pergi ke gunung sana, tempat untuk sapi dan kambing. Dan area ini khusus untuk ikan. Dan juga... Tunggu. Maksudmu bagian pegunungan dan daerah lainnya masih milik keluarga Gian? Tepatnya, 80% lahan untuk peternakan sudah disewa keluarga Gian. Astaga, berapa penghasilan kita dalam setahun? Ana, sebenarnya aku mau terima kasih padamu. Tapi aku khawatir aku nggak ada kesempatan. Aku nggak menyangka kalau surga sudah kirim kamu padaku. Ambil beberapa uang ini untukmu. Kalau nggak cukup, kasih tahu aku. Beberapa ratus juta untukku. Beberapa ratus juta untukku. Ini cuma sedikit. Tapi kamu adalah istriku. Kalau aku sudah dapat semua uangnya, aku akan biarkan kamu yang atur semua. Sedikit. Ratusan juta. Aku kirimkan makanan seumur hidup gak bisa hasilkan sebanyak ini. Berapa penghasilan keluarga setiap tahun? Penghasilannya nggak bagus tahun ini. Sejauh ini, kita cuma hasilkan 10 triliun. Kamu sebut ini gak hebat? Kamu hasilkan sebanyak ini dari peternakan. Kamu gak bercanda kan? Selain peternakan, kita juga ada pertanian dan pabrik. Investasi keluarga Gian sudah menghasilkan. Apalagi sejak keluarga Gian jadi bagian dari Asdak Wade. Tunggu. Apa yang kamu bilang? Asosiasi dagang apa? Terlalu sulit untuk dijelaskan sekarang. Kamu akan tahu sendiri nanti. Baiklah, karena kamu lelah, ayo kita pulang. Apa aku baru jatuh di jurang emas? Ayo. Ibu, aku pulang. Kalian kembali, cepat masuk dan istirahat.
Ayo. Sayang, ini sudah malam. Ayo tidur. Tidur? Hah? Siapa yang mau tidur bersamamu? Hari ini adalah pernikahan kita. Aku suamimu. Tapi kita baru bertemu. Aku belum seberapa mengenalmu. Aku belum terbiasa. Lalu, gimana agar kamu terbiasa? Aku... Wajahmu sangat merah. Kamu nggak sakit kan? Kamu itu yang sakit. Kamu membuatku marah. Aku tidur di sini saja malam ini. Kita nggak akan berbagi selimut dan kamu nggak akan kedinginan. Lemah sekali. Apa kamu sudah makan? Apa bakatmu, ha? Kamu bahkan gak bisa pijat aku. Aku menantu keluarga Lena, bukan pembantu. Kamu pasti sudah tahu. Kalau begitu cari saja pembantu. Kamu punya keberanian. Beraninya kamu bicara begitu padaku. Sore ini ada pemilihan Asdakwade. Keluarga Vianmu, aku pikir kamu gak mau terpilih. Sania, pemilihan Asdakwade, keluarga kita bergantung di keluarga Lena. Kamu gak boleh membuat mereka marah, oke? Jangan khawatir, Ibu. Percaya saja padaku. Ibu, aku sudah bersalah. Aku sudah salah, tolong jangan marah. Jangan pikir jadi menantu di sini itu mudah. Bersikap lemah lembut dan tunduk adalah hal dasar yang harus kamu lakukan. Kalau keluargaku masuk ke Asdakwade, siapa yang akan kasih kamu waktu? Akhirnya sampai. Wah, tadi macet juga ya. Selamat datang. Iya benar. Senang Minuman yang bertemu dengan lezat. Anda. Iya benar. Yere sangat sulit dipercaya. Aku bilang dia aku kirim makanan hari ini. Kenapa dia Senang minta aku bertemu dengan temui Anda. dia di sini? Pak Diki, apa kabar? Sambut tuan muda dan nona keluarga Lena. Aku nggak sangka bertemu mereka di sini. Aduh. Berhenti. Ana, jangan pikir aku nggak tahu itu kamu. Kamu kenal dia? Dia itu pembantu keluarga Vian. Kamu cuma wanita tukang antar. Apa yang kamu lakukan di sini? Tempat seperti ini nggak cocok untukmu. Aku cuma menunggu seseorang. Apa kamu gila? Menunggu seseorang? Semua di sini adalah tamu VIP. Kamu cuma orang kampung. Siapa yang kamu tunggu di sini? Ini urusanku, gak ada urusannya denganmu. Aku hampir lupa. Kamu menikahi tukang ikan dari keluarga Gian kan? Jangan bilang kamu menunggu tukang ikan itu di sini. Lalu kenapa kalau dia penjual ikan? Lalu kenapa? Orang sepertimu selain jadi pencuri licik, apa yang bisa kamu banggakan? Aku punya hati yang bersih. Kamu tuduh aku mencuri, apa kamu punya bukti? Sayang, kita di sini hari ini mewakili bisnis keluarga Lena. Kalau sesuatu seperti pencurian terjadi di sini dan ketua sampai tahu, dia akan minta tanggung jawab dan kita nggak bisa menanggungnya.
Dia mau bukti kan? Apa yang kalian tunggu? Periksa dia. Baik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Apa hakmu periksa aku? Karena aku kaya, aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Lepaskan aku. Takut sekali diperiksa. Kamu pasti punya perasaan bersalah. Kalau nggak ada yang kamu sembunyikan, biarkan mereka periksa kamu. Diam. Ini buktinya. Beraninya kamu masih membantah. Kembalikan padaku, itu hadiah dari suamiku. Tukang ikan. Gelang emas ini kurang lebih seberat 100 gram. Itu sekitar 60 atau 70 juta. Dia cuma pria penjual ikan. Berapa ikan yang dia jual untuk bisa kasih ini? Kembalikan. Wow, dan ini sayap malaikat. Ini cuma ada satu di dunia seharga 50 miliar. Barang semewah ini. Bahkan aku nggak bermimpi bisa beli. Apa hakmu Ana bisa miliki ini? Apa kalian masih bertanya? Dia pasti mencurinya. Lebih dari 50 miliar. Itu lebih dari yang dihasilkan orang desa sepanjang hidup mereka. Aku nggak mencuri apapun. Suamiku yang kasih ini padaku. Oh Ana, kamu nggak tahu malu sekali. Tukang ikan itu kalau dia bisa beli sayap malaikat, aku Sania dengan senang hati biarkan kamu menikah. Pernikahan apa? Sayang, maksudku adalah nggak mungkin dia bisa membeli gelang emas ini dan juga sayap malaikat. Ini semua pasti barang curian. Beraninya kamu mencuri di sini. Bawa dia keluar dan kasih dia pelajaran. Ajari dia tentang etika. Apa kamu nggak sedikit gegabah? Gimana kalau salah orang? Kamu pikir kamu siapa? Mau ikut campur ah? Ini bukan tempatmu bicara. Apa yang kalian tunggu? Bawa dia pergi. Aku nggak mencuri apapun. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku nggak mencuri. Dia pantas mendapatkannya. Kalian pikir apa yang kalian lakukan? Kalian pikir apa yang kalian lakukan? Aku tahu itu kamu tukang ikan bau. Yere, Sayang, apa kamu tahu kamu sedang berada di mana? Kamu cuma tukang ikan bau. Siapa yang izinkan kamu di sini? aku nggak butuh izin untuk kesini. Kamu? Kamu nggak tahu berurusan dengan siapa? Istrimu sudah tertangkap basah. Sekarang aku akan kasih dia pelajaran. Aku sarankan kamu nggak usah ikut campur. Atau aku nggak mencuri apapun. Mencuri, ha? Kamu ambil barangnya dan hina dia. Dan kamu tuduh dia mencuri. Sepertinya pencuri bilang stop pencuri. Coba untuk limpahkan kesalahannya. Astaga, mulutmu tajam juga ya. Dia sudah tertangkap basah masih mau mengelak. Jelas sekali siapa yang cari alasan. Kamu? Beraninya kamu melawanku. Sayang, dia hina aku di depan orang-orangmu. Buat keributan dan gak tahu malu. Gak heran orang kampung sepertimu. Ini memang kebiasaanmu. Kamu pikir dengan sikapmu bisa selamatkan istrimu? Hah? Kamu pikir kalau kamu bersikap bodoh, kamu bisa menutupi fakta kalau dia pencuri? Zidan, aku peringatkan kamu. Biarkan istriku pergi. Kalau enggak, aku akan buat keluarga Lena gak punya masa depan di Jogja. Apa katamu? Apa aku nggak salah dengar? Kamu tukang ikan bau. Mau pastikan keluarga Lena dari Jogja nggak punya masa depan. Sayang, orang kampung seperti mereka suka sekali bertingkah. Jangan biarkan mereka menakutimu. Lucu sekali. Aku tuan muda yang terhormat dari keluarga Lena di Jogja. Dan hari ini, aku mewakili asosiasi dagang. Kamu pikir kamu bisa menakutiku? Siapa di dunia ini yang kasih kamu izin bilang seperti itu? Keluarga Gian. Keluarga Gian? Maksudmu, keluarga Gian penjual ikan? Jadi mereka ternak beberapa ikan dan sekarang berani bertingkah di sini. Satunya berlagak kaya, satunya pencuri barang. Ini sesuai kataku, burung dalam satu kawanan bersama-sama. Memalukan sekali. Kamu terus bilang aku mencuri sesuatu. Apa ada yang melihatku Apa melakukannya? kita perlu melihatnya? Orang sepertimu dari desa selalu punya tangan yang cepat. Apa salahnya kalau dari desa? Dari 3 generasi awal dan semuanya berasal dari desa.
Itu benar, orang desa itu sederhana dan baik. Aku pikir kita harus periksa kamera keamanan. Ayo lihat, kamu gak bisa tuduh orang gak bersalah. Kamu lagi? Siapapun yang gak tahu akan mengira kamu kerjasama dengan pasangan menyedihkan ini. Aku cuma... Diamlah. Dengar, Ana. Kamu pikir aku gak tahu orang seperti apa kamu itu? Di rumah keluarga Vian, kamu selalu punya tangan yang cepat. Aku gak percaya kamu berani pakai itu di sini. Lepaskan dia! Oh, mencoba membela ya? Tapi untuk pencuri seperti dia, kalau nggak dihukum, gimana bisa dia belajar sesuatu? Kalau ada masalah selesaikan denganku. Melawan wanita, pria macam apa kau? Kalau ada masalah selesaikan denganku. Melawan wanita, pria macam apa kamu? Kita luruskan saja, bajingan ini mencuri sesuatu, dia pantas dapat hukuman. Wanitaku, gak inginkan apapun. Dia gak mungkin ada di titik untuk mencuri. Selain itu, aku tahu seperti apa dia sebenarnya. Kamu tahu, tapi kami enggak. Oh, Ana, aku kasih kamu kesempatan. Mengingat kamu dulu adalah anjing keluarga Vian, berlutut dan minta maaf padaku. Dan kita akan jadi orang yang berlapang dada dan biarkan kamu pergi. Cuy, aku nggak salah apapun, kenapa aku harus minta maaf? Kamu bajingan! Kamu? Beraninya kamu memukulku? Kamu benar aku memukulmu. Keluargamu hutang budi pada keluarga Gian. Mereka atur pernikahanmu dengan mereka, tapi kalian pandang remeh keluarganya. Jadi aku menikahi dia dan aku sangat bersyukur bisa menikah dengan Yere. Tapi gimana perlakuanmu ke keluarga Gian? Gimana kau perlakukan aku? Ana, kamu itu cuma anjing yang dirawat keluargaku, cuma itu. Oh, benarkah? Jadi kamu orang yang harusnya menikahi tukang ikan itu? Oh sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia juga tukang ikan, gimana mungkin dia layak untukku? Cuma kamu yang tampan dan kaya, satu-satunya penerus grup Lena dan mewakili Asdak Wade. Cuma kamu yang layak untuk pengabdianku. Apa yang kamu tertawakan? Lucu sekali perwakilan Asdak Wade. Seperti yang aku lihat, mulai hari ini, keluarga Lena sudah dikeluarkan dari asosiasi. Kamu mulai sekarang di Jogja, nggak ada lagi grup Lena. Apa yang kamu bicarakan? Pria seperti suamiku adalah seseorang yang cuma bisa kamu mimpikan. Orang seperti kalian cuma bisa lihat kami dengan iri. Biar aku peringatkan kalian, keluargamu selamatkan kakekku saat itu, harusnya itu kehormatan untuk keluargamu. Kalau enggak, dengan statusmu sebagai tukang ikan, keluarga Vian bahkan gak akan kasih kamu anjing dengan gratis. Anjing? Kamu orang yang bertingkah seperti anjing menggonggong ketuanmu. Kamu? Sayang, karena mereka sangat gak bersyukur, kita bawa pasangan ini dan usir mereka keluar, kasih mereka pelajaran. Kita harus hentikan sikap arogan mereka. Benar, kita nggak bisa biarkan. Apel busuk tanda pemilihan asosiasi kan? Kalau wakil ketua ke sini dan melihat kekacauan ini dan melapor ke ketua, semua yang ada di sini akan dapat masalah. Yere. Gak apa-apa sayang, gak peduli seberapa kuat mereka. Mereka gak bisa berbuat seenaknya. Beberapa orang gak belajar. Bawa mereka. Hentikan. Pak Yeri adalah tamu spesial, wakil ketua hari ini. Aku gak akan biarkan kalian sentuh dia. Tukang ikan bau ini juga tamu spesial wakil ketua. Apa salahnya jadi tukang ikan? Aku asisten Pak Yere. Aku bisa menjaminnya. Kamu bahkan punya seseorang yang pura-pura jadi asistenmu. Kamu benar-benar gak tahu malu. Entah aku pura-pura atau enggak, saat Shan ada di sini, kalian semua akan tahu. Sean katamu, kamu... Kamu panggil wakil ketua dengan namanya. Kamu pasti cari mati. Aku kira menjolekan pasti membuatmu bodoh. Kamu pikir siapa Pak Shan itu? Apa dia seseorang yang berasal dari desa sepertimu yang bisa kamu temui seenaknya? Kalau kamu tanya aku, tukang ikan ini berani buat masalah di sini, harusnya diajar sampai mati. Selain itu, singkirkan satu orang buat Pak Zidan. Itu pasti mudah. Aku setuju. Orang kampung seperti ini gak akan dikenang kalau dia mati. Kalian semua. Pak Yere, setelah Anda menghilang begitu lama, asosiasi dagang ini menjadi berantakan sekali. Aku nggak menyangka pemilihan asosiasi ini akan jadi seperti ini. Kita perlu untuk beres-beres rumah. Beberapa orang dan beberapa keluarga benar-benar gak layak di asosiasi ini. Kamu benar berpikir kalau kamu spesial? Hari ini adalah hari pemilihan asosiasi dagang Wade. Ini benar-benar penting. Aku, Sania, gak akan biarkan seseorang mengacaukannya. Sekarang ikat mereka cepat.
Sayang! Sayang, Sayang, nggak apa-apa. Halo, Wakil Ketua. Pak Yeri dalam masalah di sini. Bisakah kamu cepat ke sini? Baiklah, aku dalam perjalanan. apa kamu benar-benar panggil wakil ketua? Jangan khawatir. Kalau Pak Shan sampai di sini, dia bisa bersihkan namamu. Aku hadapi orang gak tahu malu sebelumnya, tapi aku gak pernah tahu kalian sangat gak tahu malu. Kau pikir membuat beberapa panggilan bisa membuatku percaya kebohonganmu? Kalau kalian ganggu keluarga Vian di sini, Menurutku, aku yakin kalau yang bergabung di asosiasi ini bisa siapa saja di sini. Tapi tentu saja bukan keluarga Vian. Itu benar, suamiku itu bisa tahu masa depan. Kalian berdua benar-benar cocok sekali. Aku pikir kalian cuma cemburu. Masalah ini bukan kalian berdua yang memutuskan. Itu nggak tentu benar. Setelah semuanya, sejak aku menikahi keluarga Gian ada kejutan demi kejutan. Gimana kalau suamiku sungguh tamu spesial wakil ketua? Kalau kamu tahu, aku sarankan pergi secepatnya. Dan juga kembalikan gelang emas dari suamiku dan juga sayap malaikatnya. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Nona Sania, sebagai nona muda di keluarga Vian, kamu terang-terangan mencuri barang orang. Apa kamu gak tahu malu? Bajingan, kalau aku gak bereskan kamu hari ini, nama keluargaku bukan Vian. Tunggu. Sayang, sayap malaikat itu mungkin berharga. Tapi setelah disentuh orang jorok, itu sudah gak berharga lagi. Aku akan belikan kamu yang baru. Yere, siapa yang kamu sebut jorok? Sayang, itu harganya 50 miliar. Gak masalah, keluarga Gian punya banyak uang. Kita nggak boleh habiskan itu. Itu hadiah pertama yang kamu kasih padaku setelah menikah. Itu punya arti spesial. Baiklah, kalau begitu kita ambil kembali. Cukup. Kalian berdua memang nggak berguna. Hari ini adalah pemilihan Asdak Wadeh. Saat keluarga Vian ikut asosiasi, aku akan selesaikan kalian berdua. Suamiku bilang keluargamu nggak layak ikut asosiasi Wadeh. Bisakah kamu sedikit sopan? Kamu? Sayang, mereka menghina kita seperti ini. Kamu harus membela aku. Astaga, kamu bodoh. Untuk apa semua tangisan itu? Pemilihan asosiasi itu diputuskan oleh suara anggota, kemudian dipastikan oleh petinggi. Sekarang kamu bagian keluarga Lena. Hah? Ikut asosiasi itu cuma masalah waktu saja. Benar, menangis untuk hal-hal kecil. Lihatlah statusmu. Iya, keluarga Lena dan Pak Shan itu dekat. Ketua pasti kasih rasa hormat ke mereka. Selain itu, aku dengar ketua akan datang kali ini. Jadi lebih baik kita bawa mereka berdua keluar dari sini secepatnya. Sekarang ikat mereka cepat dan tahan mereka. Ayo. Ayo. Sania, kamu akan menyesali ini. Sania! Kamu tahu apa? Aku sudah lama tahan denganmu. Kamu itu bukan apa-apa. Dan kamu pikir kamu bisa lampaui aku? Hah? Zidan! Aku ketua dari asosiasi dagang. Lepaskan istriku! Tukang ikan, tukang ikan. Kamu benar-benar punya keberanian bilang begitu. Jadi maksudmu, semua keluarga berpengaruh di Jogja ada di bawah kendalimu? Iya. Itu termasuk seluruh keluarga Lena. Sayang, Pak Yere, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mencoba memerintahku? Aku sudah muak denganmu. sayang, kamu berani sekali. Pemilihan asosiasi dagang akan dimulai beberapa menit lagi. Sini kamu. Sayang, Sayang. Kamu lakukan semua ini demi dia, kan? Jadi aku punya titik lemah ke wanita cantik juga. Seret dia keluar untuk dipukuli. Itu sesuatu yang gak akan bisa aku lakukan. Jadi gimana kalau kita cari kumpulan pria untuk benar-benar merawat lepaskan dia? aku. Zidan, lepaskan dia! Ku bunuh kau! Oh! Bajingan, kamu berani memukulku? Penjaga, bunuh dia! Ya! Hei! Hei!
Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Aduh, Pak Shan, akhirnya kamu di sini. Mereka berdua mencuri dan membuat keributan. Aku sudah suruh orang tangani ini. Ini nggak akan lama. Beraninya kamu. Wakil ketua, aku sangat minta maaf. Ini semua salahnya. Aku minta maaf kalau kamu lihat ini. Aku sudah suruh suamiku usir mereka. Usir mereka. Beraninya kamu. Pak Sean, apa kamu nggak salah? Mereka yang buat masalah dan mencuri. Itu benar, Pak Shan. Kamu nggak bisa langsung bertingkah tanpa tahu faktanya. Benar sekali. Astaga. Dasar bajingan. Hei, aku tugaskan kamu di sini. Dan ini semua yang kamu lakukan. Pak Shan, kamu kenapa? Kalau mereka buat masalah dan mencuri, lalu aku, Shan, yang akan perintahkan mereka. Ada apa ini? Nggak terduga sekali. Apa kamu bilang? Aku Shan, seorang pencuri. Enggak. Wakil ketua, apa maksudmu? Maksudmu mereka benar-benar tamu spesialmu? Mereka lebih dari tamu spesialku. Mereka juga tamu spesial di Asosiasi Dagang Wade. Gimana mungkin? Kamu pasti salah. Mereka berdua, satunya cuma orang kampung dan satunya lagi cuma anjing keluarga Vian. Kamu, penjaga, bawa bajingan ini. Wanita nggak tahu diri dan usir mereka dari sini. Pak Sean, aku dari keluarga Vian. Hari ini aku mewakili keluarga Vian untuk ikut pemilihan. Kamu nggak bisa mengusirku. Kalau keluarga Vian punya orang sepertimu, itu sangat mudah membayangkan. Kalau keluarga Vian itu nggak layak, keluarga kelas rendah, dan kamu masih mau ikut asosiasi, kamu bahkan nggak layak dipilih. Pak Sean, permalukan aku itu nggak masalah, tapi gimana bisa kau hina keluarga Vian? Apa dia salah? Keluarga Vian kalian nggak punya hak di sini. Kamu tukang ikan, apa hakmu bicara di sini? Ini yang aku sita dari mereka. Ini senilai 50 miliar. Dia cuma tukang ikan. Gimana bisa dia punya uang sebanyak itu? Kamu pikir dia cuma tukang ikan biasa? Apa kamu tahu berapa banyak kolam ikan miliknya? Berapa banyak peternakan ikan miliknya? Lupakan 50 miliar itu. Mereka bisa hasilkan puluhan triliun. Hah? Pak Sean, kamu pasti sudah tersihir. Kamu percaya omong kosong mereka? Dia cuma tukang ikan. Nggak mungkin hasilkan uang sebanyak itu. Apa kamu bercanda soal itu? Percaya atau enggak, ini semua nyata. Minta maaflah ke suamiku dan kembalikan barangku. Mimpi. Apa yang membuatmu pantas untuk pakai perhiasan mahal ini? Bahkan kalau kau hancurkan ini hari ini, aku nggak akan kasih padamu. Ini hancurkan barang yang bukan punyamu. Kamu nggak tahu diri. Sayang, biar aku pakaikan ini padamu. Benar-benar wanita yang gak masuk akal. Dan kamu biarkan dia ikut di pemilihan asosiasi dagang. Kamu mengecewakanku. Aku penjaga, bawa wanita ini keluar dari sini. Enggak. Lepaskan aku, sayang. Tolong aku, sayang. Aku mohon padamu. Keluarga kita sudah menunggu hari ini. Aku nggak bisa mengacaukannya. Sayang. Sial sekali. Pak Shan, kita tahu kita salah. Demi keluarga Lena, tolong kasih dia kesempatan. Demi? Nggak peduli berapa banyak hartamu. Itu nggak sebanding dengan milik Pak Yere. Aku tuan muda dari keluarga Lena. Dan aku nggak sebanding dengan dia. Apa yang merasuki pria tua ini? Wakil ketua, waktu pemilihan sudah tiba. Sesuai dengan aturan lama. Gak ada pergantian perwakilan di menit-menit akhir. Itu benar, Wakil Ketua. Aturan ini sudah diatur ketua asosiasi sendiri. Benar. Pak Shan, pemilihan asosiasi itu lebih penting. Ayo kita mulai votingnya. Baiklah. Lepaskan.
Sayang, kamu kasih tahu saat itu dengan koneksimu kamu bisa buat keluargaku seenggaknya dapat 10 suara, benar kan? Keluarga Vian akan masuk asosiasi. Itu keuntungan untuk keluarga Lena. Tentu saja itu benar. Aku tahu kamu memang terbaik, sayang. Ayo, Beraninya kamu menghina aku. Aku akan biarkan kamu lihat sendiri gimana aku pimpin keluarga Vian masuk ke Asdakwade hari ini. Apa kamu gak apa-apa? Apa kamu terluka? aku kuat, aku baik-baik saja. Tapi gimana denganmu? Aku juga gak apa-apa. Apa kamu sakit? Apa kamu sakit? Enggak, Jangan bergerak, biar aku lihat. Kamu bilang nggak apa-apa. Lihat lu kamu ini. aku kirim makanan untuk hidup, jadi aku selalu dapat luka memar, luka kecil begini gak masalah. Dengar ya, saat kamu menikah denganku, semua masalahmu itu masalah besar, khususnya. Astaga. Pak Yere, kamu harus cepat dan obati dia. Terima kasih. Gak masalah. Kamu membela kami tadi. Terima kasih. Gak masalah. Kami cuma keluarga kecil. Datang ke sini hari ini, kami cuma bagian menghitung angka. Kami gak bisa bantu kamu. Kami benar-benar minta maaf. Lalu kenapa kalau kamu keluarga kecil? Asosiasi menghargai karakter. Kamu terlalu baik, Pak Yere. Keluarga kami di asosiasi yang penuh keluarga berpengaruh sungguh gak bisa bersaing. Jadi kami gak berani ikut ke asosiasi. Ya, aku gak mau mengganggu kalian. Sepertinya aku beruntung. Apa ini kenyataan pahitnya? Status keluarga membuat orang sombong. Mereka bahkan harus hati-hati bicara. Hah? Jangan khawatir. Mulai sekarang, Bu Zia nggak akan berjalan di atas telur. Oh, lihat itu! Lihat Itu dia ternyata benar. Wah, langsung 16 suara. Sayang, Nggak salah lagi. 16 Sudah suara, kuduga. 16 suara. Aku tahu kalau denganmu keluarga Vian pasti bisa memimpin. Aku nggak percaya ini. Keluarga Vian memimpin di depan keluarga besar Maya dan Hans dengan 10 suara. Gimana mungkin? Ayahku Jaka. Dominasi dunia bisnis. Benar-benar kuat sekali. Karena sekarang kamu keluarga Lena. Tentu saja kamu ikut jejak kami. Oh, jadi ternyata begitu. Terima kasih semuanya. Baiklah. Baiklah. Luar biasa. Selamat. Terima kasih sudah mendukung grup Vian. Di masa depan aku, Sania, akan mewakili grup Vian. Dan untuk asosiasi dagang dan untuk seluruh Jogja, aku akan berkontribusi. Baiklah. 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 Apa yang tadi kamu katakan? Sesuatu soal berjalan di kulit telur. Kamu nanti akan tahu. Ketua dari Asosiasi Dagang Wade, Direktur, Pak Yere, sudah tiba. Sayang, ketua di sini, ketua di sini. Oh, mana dia? Apa itu benar ketua? Lah, kenapa aku nggak melihat siapa-siapa? Wakil ketua, di mana ketua? Hah? Mana? Permisi semuanya. Maaf membuat kalian menunggu. Dia adalah ketua asosiasi. Sayang, apa yang kamu lakukan? Apa dia Ketua akan ketuanya? datang, Tadi kita turun dilakukan di saja. atas. Aku Yere adalah orang yang bertanggung jawab untuk acara ini. Hari ini, istriku dan aku akan umumkan anggota baru. Gimana bisa itu dia? Gimana mungkin? Gimana mungkin? Siapa Gimana pria mungkin? ini? Siapa Itu pria mustahil. ini? Siapa Dia pria di sini itu? pasti Dia di sini membuat pasti buat masalah. masalah. Semuanya, tenanglah. Alasan Pak Yere nggak buka identitasnya adalah untuk melihat sifat asli dari semua keluarga. Pak Yere akan pakai semua yang dia lihat untuk membuat penilaian dan tentukan daftar anggota baru di asosiasi kali ini. Ini tukang ikan benar-benar ketua. Iya, tadi kita menghinanya. Kalau dia ingat, apa yang kita lakukan? Kamu sih. Gimana bisa dia jadi ketua di sini? Bukankah kakek bilang kalau dia cuma tukang ikan? Pak Shan, ada apa ini sebenarnya? Seperti yang kalian lihat, orang yang kalian hina, orang yang mencuri dan buat kekacauan adalah Pak Yere dan istrinya. Yere, apa ini? Apalagi yang kamu sembunyikan?
Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Penjaga, bawa tukang ikan ini dan usir mereka. Bawa dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Satu-satunya alasan keluarga Lena berada di atas 4 keluarga besar. Itu karena Asdagwind. Dominasi ayahmu di dunia bisnis. Tapi dia tahu kapan harus maju dan mundur. Dan kamu, penjaga, usir mereka keluar. Yere, kamu pikir karena kamu ketua asosiasi, aku akan takut denganmu? Hah? Yere, enggak, Pak Yere. Ini semua salah paham. Keluarga Vian selalu menghormatimu demi hubungan lama keluarga Vian dan keluarga Gian. Masalah salah paham ini jangan pengaruhi hubungan kita. Salah paham. Salah paham besar. Keluarga Hans dan Maya juga bagian dari keluarga besar baru. Kekuatan mereka berkembang pesat. Semua sudah menyaksikannya. Tapi entah itu keluarga Hans atau Maya, selama bertahun-tahun, karena sesuatu, mereka jadi berita utama. Masalah ini pengaruh asosiasi. Asosiasi nggak akan toleransi itu. Jadi maksudmu cuma tersisa keluarga Vian? Untuk keluarga Vian, aku pikir istriku lebih tahu mereka daripada aku. Jadi, keputusan keluarga Vian, aku serahkan padanya. Hah? Kakak, kamu dari keluarga Vian juga. Kamu pasti tahu yang terbaik. Keluarga Vian tahu di mana tempat mereka, khususnya bibi tertuaku. Dia benar-benar terbaik. Kamu harus pikirkan baik-baik. Bawa uang ini, bawa ya. Kalau ada sesuatu, kembali saja. Paham? Apa kamu mengancamku? Kakak, apa yang kamu katakan? Aku nggak mengerti. Ibu, aku sudah bilang padamu, kalau aku sudah kaya, aku akan menjemputmu. Sania sebagai perwakilan keluarga Vian gak membedakan benar dan salah, menuduh aku mencuri tanpa bukti. Selain itu dia sombong dan mendominasi, oportunis, gak tahu terima kasih. Karakternya menyedihkan, gak layak mewakili keluarga Vian ke asosiasi. Kamu pakai ini untuk masalah pribadi. Sifat Sania ini sudah jelas semuanya. Lihat, orang sepertimu yang gak tahu diri, gak tahu kapan harus maju dan mundur, sangat egois. Kalau kamu mau bergabung ke asosiasi, kamu akan pakai kekuatanmu dan permalukan kami. Jadi kamu gak layak sama sekali. Kamu gak peduli gimana pun, 2 keluarga sudah ditolak ketua. Sekarang cuma tinggal keluarga Vian. Kalau keluarga Vian gak terpilih hari ini, lalu aku tanya, siapa yang bisa gantikan keluarga Vian hari ini? Benar sekali. Menurut peraturannya, cuma keluarga yang jadi finalis yang layak untuk dipilih. Ketua sendiri yang memutuskan itu. Sekarang cuma tinggal keluarga Vian. Jadi untuk keluargaku mendapat tempat itu sudah sangat layak. Aturan memang kaku, tapi orang itu fleksibel. Untuk cegah orang eksploitasi celah, hari ini, aku ubah peraturan ini. Yere, kamu. Untuk pemilihan asosiasi hari ini, aku percaya keluarga Win dari Jogja terpilih untuk ikut dan jadi anggota baru asosiasi. Siapa orang ini? Keluarga Win dari Jogja? Gimana bisa aku nggak tahu mereka? Oh, keluarga Win. Aku tahu mereka. Mereka cuma jalankan pabrik kecil-kecilan dan punya bisnis pakaian. Untuk mereka ada di sini hari ini, itu cuma mengisi kekosongan. Apa itu dia? Pak Yere, untuk keluarga seperti Win kecil nggak terkenal, mereka harusnya nggak layak untuk ikut asosiasi kan? Apa salahnya keluarga kecil? Pemilihan asosiasi nggak cuma hargai kekuatan keluarga, tapi lebih hargai karakter. Karakter? Dia cuma saat kamu difitnah tadi membelamu sedikit, itu saja. Kamu pilih kasih di depan semua orang. Cukup! Apa yang dilakukan keluarga Win? Itu yang kamu sebut keluarga bergengsi pun gak bisa melakukannya. Selama yang aku tahu, meskipun keluarga Win cuma punya bisnis kecil, dalam waktu dekat, mereka diam-diam donasi pakaian hangat untuk orang di pegunungan. Sepatu dan tas sekolah berjumlah lebih dari 10 juta barang. Jalan pegunungan di sana itu berbahaya. Saat anak-anak sedang sakit, mereka nggak bisa dapat pengobatan. Keluarga Win pinjam uang kemana-mana dan habiskan untuk bangun jalan di gunung. Biar aku tanya semua yang ada di sini, siapa yang mau melakukan itu semua? Apa itu benar Apa itu terjadi? benar? Kami nggak Aku pernah nggak pernah dengar mendengarnya. tuh. Di mata kalian, keluarga Win itu kecil dan gak berarti. Keluarga bergengsi kalian tentu gak perhatikan hal ini. Pekerjaan tanpa pamrih, kenapa keluarga Win melakukannya? Semuanya tahu. Itu cuma untuk menarik simpati publik.
Apa kamu pikir semua orang di dunia itu sepertimu, Sania? Cuma mengharapkan keuntungan. Kamu? Yayasan Asdakwit juga banyak bantu anak yatim piatu. Ini pasti hal yang sepele, Pak Yere. Dan asosiasi dagang dukung. Iya, karena kamu bilang itu, keluarga Win itu pasti layak untuk ikut asosiasi. Gak heran Pak Yere mendukung keluarga mereka. Bagus kalau kalian paham. Wakil ketua, panggil anak yang diasuh keluarga Win. Dan satukan mereka di bawah nama yayasan, asosiasi dagang. Bantuan utama dikirim ke keluarga Win. Baik, aku juga umumkan. Keluarga Win sudah bergabung asosiasi dan jadi anggota asosiasi. Apa benar keluarga Win diterima? Tentu saja, keluarga Win lebih dari layak. Selamat! Selamat! Selamat. Terima kasih Selamat. ketua. Terima kasih Nona. Atas dasar apa? Keluarga Win mereka cuma tolong beberapa anak yatim. Apanya yang hebat? Keluarga Vian sudah jadi nomor 1 di pemilihan ini. Kamu masih nggak paham, hah? Kalau tolong anak yatim bukan hal besar, kenapa kamu nggak tolong mereka? Kamu bajingan. Keluarga Vian sudah merawatmu. Kenapa kamu nggak tahu terima kasih? Mulai sekarang, keluarga Vian gak layak lagi. Keluarga Lena dari Jogja juga akan dikeluarkan dari daftar wakil asosiasi. Keluarga Lena dan Vian sudah dikeluarkan. Ini gak bisa dibantah. Kamu bajingan. Hei. Yang kamu lakukan hari ini padaku, aku Sania akan buat kau membayarnya. Ayo. Ayo. Jangan pedulikan dia. Ayah, jangan khawatir. Aku cuma bertanya-tanya. Keluarga Lena yang kita andalkan sudah mengamankan urutan pertama di pemilihan. Itu benar, Ayah. Dari dulu urutan 1 di pemilihan selalu jadi kandidat utama. Keluarga Vian kita pasti sukses bergabung asosiasi. Iya. Sania sudah menang. Sania itu pahlawan keluarga kita. Malam ini kita harus rayakan keberhasilannya. Baiklah. Lepaskan aku. Ayo. Lepaskan. Sania. 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 Ibu. Aku. Apa yang terjadi denganmu? Sania. Keluarga Vian kita. Kakek. Aku mengecewakanmu. Keluarga kita kalah di pemilihan ini semua karena Ana. Dia yang buat keluarga kita kalah. Apa katamu? Kakek. Ayah. Aku gak menyangka. Aku gak menyangka setelah habiskan setengah hidupku akan datang hari ini. Untuk berpikir, aku bahkan gak bisa tenang. Kakek. Ayah. Kakek. Ayah. Ayah! 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 Kakek. Ayah! Kakek. Panggil ambulans! Cepat! Cepat! Ana. Aku gak akan membiarkanmu. Baiklah kalian, waktunya makan! Ini sudah seharian. Kenapa kamu masih bangun? Aku cuma berpikir soal apa yang terjadi hari ini. Keluarga Vian pasti membenciku. Jangan takut. Aku di sini. Aku nggak takut. Aku cuma khawatir ibu mertuaku jadi susah di sana. Dia satu-satunya yang baik pada aku di sana. Besok aku akan ikut denganmu dan bawa ibu mertuamu. Dia bisa tinggal bersama kita. Kamu benar-benar mau melakukan itu? Gimana aku bisa diam melihat istriku khawatir tiap hari? Selain itu, ibuku juga semakin menua dan dia bisa manfaatkan perusahaan itu. Membawa ibu mertuamu ke sini, itu bagus sekali. Sayang, Iya, kita sudah menikah cukup lama. Kapan kamu mau tidur di kasur? sudah boleh sekarang. Itu kamu paham? Sayang,
Apa? Kita menikah cukup lama. Apa kamu siap? Aku... Aku kira aku terlalu buru-buru. Aku kira aku terlalu buru-buru. Kamu kelihatannya belum siap. Enggak. Sayang, pelan-pelan. Kamu bodoh sekali. Karena hari ini cuacanya cerah, berkebun jadi lancar. Iya benar. Oh, itu mobil Tuan Zidane. Cepat ayo. Ayo, ayo. Apa yang membuat Tuan Zidane ke sini? Ini bukan urusanmu. Pergilah. Siapa yang ganggu Tuan Zidane? Lupakan saja, keluarga Lena itu berbahaya. Aku nggak mampu melawannya. Sayang, ibu dan aku sudah buat sarapan. Kami menunggumu. Baiklah. Kalian tunggu aku di rumah. Aku akan kembali setelah kirim ikan. Baiklah, hati-hati. Aku pergi. Zidane, apa yang dia lakukan di sini? Nona, aku yakin kamu sehat. Kamu mau apa? Oh, Nona, aku datang khusus untuk temui kamu dan Pak Yere. Kenapa kamu begitu marah? Berkunjung, kamu seperti serigala ke kandang ayam, gak ada niat baik. Ayolah, Nona, gimana bisa kamu berkata begitu? Aku bahkan bawakan hadiah besar untuk menemui kalian. Hadiah apa? Apa sebenarnya maumu? Hadiahnya sedang dalam perjalanan. Itu akan segera sampai. Jadi, jangan nggak sabaran. Zidane, berhenti main-main. Kalau kamu berani buat masalah di sini, suamiku nggak akan membiarkanmu. Ayolah, aku tahu Pak Yere itu pria hebat. Gimana bisa aku mengganggu dia? Tapi, bangunan tua di belakangmu ini adalah rumah keluarga Gian, kan? Itu bukan urusanmu. Tapi sekali lagi, suamimu itu ketua asosiasi dagang. Tapi dia tinggal di tempat seperti ini. Apa dia mencoba terlihat miskin? Keluarga Gian sudah di sini turun-temurun. Kami selalu tinggal di sini. Jadi Pak Yere adalah orang yang suka nostalgia. Apa yang kamu pikir kalau suatu hari rumah leluhur ini dihancurkan? Lalu kamu dan suamimu diusir dari desa. Saat itu tiba nanti, kamu pasti sengsara, kan? Aku yakin setelah diusir dari asosiasi, kamu menyimpan dendam dan kesini mau buat masalah. Ah, Nona, gimana bisa kamu berkata begitu? Lihat, ini masih pagi sekali. Dan aku kesini mau menemui kalian. Bukankah seenggaknya kamu ajak aku masuk? Orang sepertimu merasa layak masuk ke rumahku. Nona Ana, aku perlakukan kamu dengan hormat. Gimana bisa kamu bersikap seperti ini? Siapa yang tahu maksud aslimu di sini? Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani buat masalah di sini, aku akan berteriak dan kamu akan selesai di sini. Begitukah? Untuk pembangunan dan renovasi desa Siam, keluarga Lena sudah investasi sedikit. Keluarga mana di sini yang belum terima bantuan keluargaku? Tanya semua orang, siapa yang nggak tahu aku, Zidane? Dan kamu pikir bisa menyentuhku? Coba kamu tanya kepala desamu, Johan. Apa dia berani? Soal desa terima bantuan keluarga Lena, aku memang dengan Sania menyebutnya, tapi orang baik di balik ini semua bukan keluarga Lena. Zidane, sebagai tuan muda keluarga Lena, masih ada banyak hal yang kamu nggak tahu. Apa yang mau kamu katakan? Apa yang aku coba katakan? Kenapa kamu nggak tanya saja? Berhenti bermain-main denganku. Berapa banyak bantuan dari keluarga Lena? Kamu pikir aku, tuan muda ini, nggak tahu? Baiklah. Kalau gitu lupakan saja, anggap aku nggak bilang apa-apa. Kita sudah banyak bicara sekarang. Dan aku masih nggak melihat Pak Yere. Aku pikir aku harus mencarinya sendiri. Berhenti. Tanpa izinku nggak ada yang boleh masuk. Kamu pikir kamu bisa hentikan aku? Zidane!
Anak dan menantuku, kalian kembali. Siapa kamu? Siapa yang izinkan kamu masuk? Hei, siapa ini? Siapa kamu? Hei! Tuan muda, Yo, seumur hidupku, aku nggak pernah makan makanan desa. Heh, apa-apaan ini? Apa ini layak dikonsumsi manusia? Bukankah ini makanan anjing? Dari mana datangnya anjing ini? Beraninya kamu masuk rumahku? Hei. Aku akan hajar kamu. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Dasar tua sialan. Apa kamu sudah gila? Aduh, aduh. Ibu, apa kamu gak apa-apa? Oh, punggungku sakit. Aduh. Zidan, pria apa yang ganggu wanita tua? Kamu nggak bisa salahkan aku kalau dia nggak mulai duluan. Kenapa aku harus menyakitinya? Hah? Ayo. Kelihatannya Pak Yere nggak ada di rumah. Anakku sebentar lagi akan kembali. Kamu tunggu saja. Aku kira keluarga Gian itu kuat. Aku nggak menyangka rumah tua mereka ini bahkan lebih buruk dari kandang desa. Kamu, Apa-apaan ini? Ini sangat menjijikan. Ini pasti makanan anjing. Nona, seluruh keluargamu makan ini setiap hari. Zidan, apa kamu sudah gila? Apa aku sudah gila? Aku pikir itu kamu, Nona, yang nggak berpikiran lurus. Kamu memakai emas dengan 50 berlian. Dan kamu tinggal dengan Pak Yere di tempat sampah ini. Ini urusanku, bukan urusanmu. Kalau kamu tahu yang baik buatmu, pergilah. Aku nggak ada waktu untuk omong kosongmu. Oh, tidak bisa. Hadiah besar yang kusiapkan untuk Pak Yere belum datang. Kamu? Selain itu, aku kesini hari ini karena aku khawatir Pak Yere dan Nona Ana gak nyaman tinggal di sini. Jadi, pengawal, hancurkan tempat ini dan renovasi ulang. Hah? Hancurkan dan renovasi ulang. baik, ayo. Apa yang kamu lakukan? Oh, jangan ikanku. Apa yang kamu lakukan? Jangan ikanku. Kenapa kamu lakukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Zidan, berani buat masalah di rumah kita. Baiklah, Den Ayi-san. Hah? Tolong aku! Bawa anjing ini jauh dariku! Kamu monster sialan! Beraninya kamu membuat anjingmu mengejarku! Den, serang bajingan itu dan usir dia dari sini. Ayo! Jangan mendekat! Astaga! Sana! Kamu! Kamu yang mulai semua ini. Siapa suruh datang ke sini buat masalah? Kau pantas dapatkan itu. Kamu bilang ini aku buat untuk anjing. Bukankah kamu anjing? Sekarang makan ini. Makan. Itu balasan karena ganggu aku. Kamu! Pergi dari sini. Kalau enggak, aku buat mereka makan kakimu. Selain itu, ini sudah lama sejak Dan makan daging. Kamu bajingan! Itu cuma beberapa anjing. Tuan muda Zidan takut anjing. Ya, aku sih enggak. Sayang, kenapa kamu lama sekali? Cepat, buat 3 anjing itu menjauh dariku. Mereka cuma kumpulan binatang. Kenapa takut sekali? Hah? Monster tetaplah monster. Cuma kamu yang akan takut di sini. Aku punya niat yang baik menawarkan renovasi untuk rumahmu ini. Hah? Tapi siapa sangka?
Kalau kalian gak hargai aku dan buat anjingmu menyerangku. Gak tahu malu. Sebaiknya kalian pergi. Kalau enggak saat suamiku kembali gak cuma anjing yang menyerangmu. Kakak, yang ku dengar cuma suamiku. Sepertinya kamu sudah lama lupakan mendiang kakakku. Apa maksudmu? Hari ini peringatan kematian kakakku. Sekarang kamu istri Yere. Kamu pasti sudah lupa kakakku Jade. Sekarang iya kan? Aku gak pernah lupa soal hari peringatan. Aku selalu simpan dia di hatiku. Kamu gak lupa? Lalu kenapa kamu gak datang? Ada apa denganmu? Ini bukan waktunya bicarakan itu. Menantuku sudah menikah dengan anakku. Beberapa hal sudah gak jadi tanggung jawabnya. Jangan coba-coba salahkan dia. Dari mana datangnya bajingan tua? Apa kamu punya hak bicara, kamu? Kakakku yang malang sudah meninggal selama 5 tahun. Dan aku adiknya, cuma aku yang tersisa untuk kasih dia penghormatan. Penjaga, bawakan hal yang aku persiapkan untuk dia. Hadiah selamat datang, bawa ke sini. Kakak, meski di hari pertama kamu menikahi dia mati, kalian tetap jalani upacara pernikahan dan kamu jadi keluarga Vian. Sekarang karena kamu menikahi pria lain, kamu sudah melupakan kakakku. Kamu nggak punya hati ya? Nona Ana, istriku punya hadiah kecil untukmu. Gimana menurutmu? Kalian keterlaluan. Dengar ibu, anak itu istri kakakku. Anakmu mengambilnya dan kamu bilang aku keterlaluan. Nona Sania, anakku dan menantuku menikah dengan adil dan jujur. Ini semua karena keluargamu dengan alasan egoisnya memaksa Ana menikah lagi. Dan sekarang kamu berani bilang hal seperti itu? Lagi pula, apa maksudmu mengambil? Aku bilang mengambil, jadi itu yang mengambil. Saat itu aku biarkan kamu jadi keluarga. Dan sekarang aku putuskan, demi kakakku, aku ambil kembali kakak iparku. Sania, kamu gak bisa berhenti. Kamu berani bawa nama kakakmu untuk lakukan hal semaumu. Sejak aku menikah dengannya, aku bagian dari keluarga Gian. Pernikahanku bukanlah candaan. Oh, pernikahanku bukan candaan. Oh, Ana, lihat dirimu bajingan sekali. Lalu kamu mengaku jadi menantu keluarga Vian, tapi sekarang kamu menikahi Yere mengambil keuntungan. Kamu gak mau kembali. Kamu, penjaga, bawa dia. Baik. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan menantuku. Lepaskan dia. Ku bilang lepaskan. Sayang, ibu, apa kalian gak apa-apa? Kami gak apa-apa. Wah, Pak Yere, sudah selesai berjualan ikan. Pergilah. Pak Yere, aku tahu kamu pria terpandang. Kakak iparku cuma janda yang sudah menikah sebelumnya. Kenapa membela dia? Gimana kalau begini? Aku bawa dia kembali bersamaku dan kamu bisa cari yang lebih baik. Kenapa mau dengan sampah seperti dia? Tutup mulutmu. Bawa orangmu dan pergi dari sini. Atau apa? Desa Siam ini ada wilayah keluarga suamiku. Gak peduli seberapa kuat kamu. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami, Di sini, Yere, cuma tukang ikan dari desa. Dia itu bukan siapa-siapa. Cuma satu panggilan dariku. Pak Johan akan segera datang ke sini. Kalian semua. Tuan muda ini, hari ini akan kuhancurkan sampah ini. Sayang, cepat panggil kepala desa ke sini. Bilang untuk bawa banyak orang. Aku mau lihat sendiri. Tempat ini berubah jadi puing-puing. kalau begitu lakukan saja sekarang. Sebelum aku sendiri yang minta kepala desa untuk mengurus bajingan. Gak tahu malu seperti kalian. Kamu, lebih baik kamu gak menyesali ini. Hei, Johan, cepat ke sini. Sekarang juga. Pak Zidan, aku akan segera ke sana. Di desamu, keluarga Gian tukang ikan. Aku mau membuat mereka miskin. Apa? Keluarga Gian? Pak Zidan, apa yang mau dia lakukan? Pak Zidan, apa yang mau dia lakukan? Semuanya berhenti bekerja. Ayo ikut denganku. Yere, kamu usir aku dari asosiasi hari itu. Hari ini, aku pastikan kamu dan keluargamu keluar dari desa Siam. Benarkah? Aku ingin tahu gimana cara menghancurkan rumah leluhurku dan membuat kita terusir dari desa. Kenapa buru-buru? Kepala desa akan segera ke sini. Kalian akan segera diusir. Selain itu, rumah ini kotor dan bau sekali, tua dan jelek. Menghancurkannya itu pasti bagus. Kalian pasti berterima kasih pada suamiku karena kasih kalian rumah baru.
Gak punya hati, sombong sekali. Kakak, rumah keluarga Gian akan dihancurkan. Aku sarankan yang terbaik untukmu dan kembalilah dengan tenang bersamaku. Sania, biar aku peringatkan kamu. Pergi sekarang selagi kamu bisa. Jangan buat ini jadi rumit dan salahkan aku karena gak kasih tahu. Kamu? Aku benar-benar gak percaya. Meski kakakmu tiada selama 5 tahun, kamu sekarang malah bawa foto pemakamannya dan buat masalah di sini. Ini hal bodoh yang cuma dilakukan orang bodoh sepertimu. Kamu pikir kamu siapa? Punya hak apa kamu kritik aku? Untuk kakakmu yang punya adik sepertimu. Pasti sebuah kesialan. Kamu bajingan, aku bunuh kamu. Yere, menolong wanita bajingan ini kamu akan menyesal nanti. Wanita bajingan? Aku pikir kamu bicara soal dirimu sendiri. Kamu? Yere, Ana, biarkan saja mereka. Ibu akan buatkan kalian makanan. Kita bisa makan selagi menunggu kepala desa. Baiklah. Ayo. Ini. Baunya enak sekali, Bu. Ini kerang laut kesukaanmu. Dan ini timun laut kesukaanmu. Ini sup siomay jamur. Dan ini juga buburnya. Cepat dan makan selagi panas. Baiklah, Bu. Kamu juga harus makan. Ini... Terus aku makan apa? Ya kalau aku tahu kita punya anjing sebagai tamu hari ini, aku akan bawakan kamu makanan anjing yang semalam. Kamu bajingan tua. Tuan Muda Zidane. Kami kesini membantumu. Tuan Muda Zidane. Sayang, kepala desa sudah membawa orang. Tuan Zidane, kamu minta aku bawa orang dan peralatan. Untuk apa? Untuk apa? Sayang, bubur buatan ibu enak ya? Ini sangat enak. Kalau kamu suka, makanlah yang banyak. Kamu juga makanlah. Aku mau kalian ke rumah keluarga Gian dan hancurkan semua. Benar. Dan aku mau mereka bertiga diusir dari sini semuanya. Kamu mau kita mengusir mereka? Tuan Zidane, apa kamu sudah gila? Seseorang mau mengusir keluarga Gian. Iya. Apa Tuan Zidane nggak tahu? Artinya keluarga Gian bagi kita warga desa Siam. Benar sekali, ya Itu benar. benar. Berani sekali mereka mengusir Sungguh orang ya. yang gak tahu malu. Iya. Iya, benar. Benar. Apa maksud kalian? Hah? Selama ini, desa Siam mendapat bantuan. Kompensasi yang kamu terima. Keluarga Lena berkontribusi 50-60 triliun per tahun. Dan kamu malah gak mau lakukan perintahku. Tuan Zidane, kompensasi yang desa kami terima. Terus terang saja, keluargamu cuma jadi wakilnya saja. Kamu, Ayahmu cuma mengikuti perintah Pak Yere saja. Yang benar-benar lakukan ini di balik layar adalah Pak Yere. kamu gak mungkin. Ayahku bahkan gak tahu siapa Yere. Kenapa dia menuruti Yere, si bodoh itu? Itu benar. Satu-satunya yang bisa perintah ayahku harusnya pria kaya itu, Pak Tio. Apa hubungannya dengan Yere? Oh, Tuan Zidane, Tuan Zidane. Aku menghormatimu. Itu karena Pak Yere. Kalau kamu ganggu Pak Yere dan Nona Ana, kamu lebih baik minta maaf sekarang. Kalau enggak, Kamu orang tua apa kamu sudah gila? Keluarga kami investasi sama kamu dan kamu mau kami minta maaf sama dia? kamu pikir kamu siapa? Pergi sekarang juga. Beraninya kamu memukulku? Pak Yohan, jangan buang waktu dengan mereka, usir saja. Baiklah, Nona Ana benar. Keluarga Gian adalah dermawan di desa Siam. Kalau ada yang ganggu keluarga Gian, artinya mereka cari masalah di desa Siam dan kita semua. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Pergi sekarang. Kalau kalian nggak pergi, jangan salahkan aku patahkan kaki kalian. Pergi sana. Pergi. Pergi. Dasar kumpulan gak berguna. Tangkap mereka. Ya. Hajar mereka. Ayo hajar mereka. Hajar, hajar. Sayang, warga desa lakukan ini untuk kita. Mereka nggak apa-apa kan?
Nggak masalah, ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Mereka sangat banyak di desa Siam ini. Kita nggak bisa dianggap remeh. Ya. Ayo, mundur. Mampus. Mampus kamu. Mampus kalian. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Johan, suruh mereka lepaskan aku. Ana, cepat deh bilang mereka lepaskan aku. Lepaskan kamu? Kenapa harus aku lakukan? Kamu? Aku sudah bilang pergilah hari ini, tapi kamu malah tetap di sini. Desa ini punya aturan, pengacau akan masuk kandang babi. Hah? Kamu berani? Aku berani. Kenapa nggak berani? Orang seperti kalian nggak berhenti kalau nggak dihukum. Kamu, kepala desa. Iya, Menurut aturan desa, bawa mereka ke kandang babi. baik. Ikat mereka semua. Aku punya kandang babi, akan aku ambilkan. Hah, jangan, aku nggak mau masuk kandang babi. Jangan. Ini dia. Aku ini tuan muda keluarga Lena. Siapa yang berani menyentuhku? Tuan muda keluarga Lena, putri tertua keluarga Vian. Lalu kenapa saat di sini kamu ikuti aturan di sini? Sayang, aku nggak mau masuk kandang babi. Cepat pikirkan sesuatu. Kamu bodoh. Kamu kan lihat aku juga diikat. Apa yang bisa aku lakukan? Aku nggak mau masuk kandang babi. Pergi. Kakak, aku sudah salah. Cuma demi kakakku, biarkan aku pergi kali ini. Kalian berdua dari keluarga Vian, kenapa kakakmu lebih baik tapi punya adik sepertimu? Kalau aku lepaskan kalian hari ini, gimana dengan besok? Aku nggak mau masuk kandang babi. Jangan masukkan aku. Halo, ayah. Sania, kamu harus kembali sekarang. Kakekmu meninggal dunia. Apa? Kakek meninggal? Kakek Franz meninggal. Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Vian gak akan dikeluarkan dan kakek gak akan sakit. Dia gak akan sakit dan meninggal. Dengan sifatmu, bahkan tanpaku, keluarga Vian gak akan masuk asosiasi. Sayang, kenapa kita gak lepaskan saja mereka? Pergilah. Kalau begini lagi lain kali, nggak akan semudah seperti hari ini. Besok, kita ke rumah keluarga Vian, jemput ibumu. Besok? Kakek baru saja meninggal hari ini. Besok masih suasana berduka. Sania alami hal buruk di desa hari ini. Dia pasti cari pelampiasan kemarahannya. Pak Franz baru saja meninggal, dan gak ada yang adil di keluarga Vian. Ibu mertua di sana, pasti gak bisa tenang di sana. Iya. Tahu sifat Sania, dia pasti lampiaskan semua amarahnya sama orang yang paling baik ke aku. Sayang, aku gak sangka kamu bijaksana sekali. Hal yang aku janjikan ke kamu tentu harus kupikirkan baik-baik. Selain itu, Pak Franz baru saja meninggal. Kamu harus hormati dia juga. Aku gak bisa sembunyikan padamu. Meskipun kakek minta aku untuk menikah lagi, tapi selama ini aku sudah hidup di keluarga Vian. Semua itu karena dia. Baiklah, ayo tidur. Besok harus bangun pagi. Kakek, apa yang harus kulakukan tanpamu? Ayah. Kamu pergi. Sekarang kami semua harus gimana?
Ayah. Ayah kemarin masih baik-baik saja. Kenapa bisa meninggal hari ini? Bukannya ini semua karena menantumu yang menikah lagi? Aku peringatkan kamu lebih baik tahu diri. Kalau aku tahu kamu mengkhianati kami, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Ayah. Berpura-pura. Bajingan itu, Ana, bawa masalah di keluarga Vian jadi keadaan menyedihkan ini. Kalau kamu tanya aku, ini semua karena kamu bajingan bela dia. Baiklah, cukup. Rumah ini sudah cukup kacau. Sania, kamu sudah menikahi keluarga Lena. Gak peduli apapun untuk pemakaman kakekmu. Kamu harus bawa Zidan ke sini. Ayah, keluarga Lena diusir dari asosiasi. Mereka sudah gak seperti dulu. Apa aku kembali ke sana dan diperbudak? Apa? Apa kamu lupa perkataan kakekmu? Gak peduli seburuk apa keluarga Lena, masih dukung keluarga Vian. Kakek. Sania, jangan habiskan waktu denganku di sini. Kembalilah ke keluarga Lena. Enggak, kamu sedang sakit dan keluarga Lena diusir dari asosiasi. Apa untungnya aku kembali ke sana? Keluarga Lena, meski mereka dikeluarkan dari asosiasi, tapi di belakang mereka masih ada kekuatan yang bisa membantu. Pergilah. Cuma dengan itu keluarga kita bisa punya kesempatan. Baiklah, aku akan kembali. Aku janji padamu, aku akan kembali. Baiklah, demi keluarga Vian, aku akan pergi. Kamu nggak becus. Semua yang kamu lakukan cuma mengacau. Keluarga Lena baru saja bergabung asosiasi. Performa kita naik drastis. Tapi setelah kamu memimpin, kamu benar-benar... Lah ya, gimana bisa aku tahu orang kampung itu? Masih berani membantah? Diusir dari asosiasi itu satu hal. Tapi kamu cari masalah dengan mereka. Aku salah. Apa yang terjadi sudah terjadi. Salahkan anak kita itu gak berguna. Keluarga Lena gak jadi seperti hari ini cuma karena bergantung ke asosiasi. Itu benar, Ayah. Aset keluarga kita ada di mana-mana. Hah? Bahkan Tio, pria terkaya di Bogor, ada di belakang kita. 1 bulan investasi, sudah hasilkan triliunan uang. Meninggalkan asosiasi, apa pengaruhnya di keluarga kita? Aduh. Orang kuat di belakang keluarga kita, pria kaya dari Bogor, Pak Tio itu gak cuma selevel negara, tapi juga sangat-sangat kuat. Gak heran kakek minta aku kembali. Kamu! Aduh, anak kita gak salah. Tenanglah. Duduk, ayo duduk. Ini, minum teh dulu. Tenanglah. Tuan, Nyonya, Nona sudah kembali. Dia berani kembali lagi. Sudahlah. Dia adalah menantu keluarga Lena. Biarkan dia masuk. Aku harus kasih perilaku baik. Ayah, Ibu. Bodoh sekali. Sudah ada masalah, dan kamu masih berani tersenyum. Pak Franz meninggal. Ayah, Ibu. Kalau Sania ada salah, aku di sini minta maaf ke kalian. Baiklah. Karena kakekmu meninggal. Sesuai dengan etika, Zidan harus kembali bersamamu. Sore ini, aku ada janji dengan Pak Tio untuk diskusikan hal penting. Jaga dirimu
Jangan buat masalah lagi. Bertemu Bertemu Pak Pak Tio. Tio. Ayah, keluarga kita nggak pernah bertemu Pak Tio. Apa kamu bisa bertemu Pak Tio kali ini? Bukan urusanmu. Pikirkan saja urusanmu sendiri. Aku mengerti. Sialan. Ibu. Ana. Aku terlambat. Gak masalah, senang kamu bisa kembali. Kakek Franz, istirahatlah dengan tenang. Siapa bilang kamu bisa ke sini? Aku kasih penghormatan, kasih penghormatan. Sayang, Kamu pikir punya hak kasih penghormatan? apa kamu sudah gila? Lupakan, kita di pemakaman kakek Franz, jangan buat masalah. Bukan kita yang buat masalah, tapi mereka lah yang mengganggu kita. Kamu bisa terima, tapi aku tidak. Aku balas tamparanmu. Karena aku nggak diterima di sini. Aku akan bawa ibu mertua aku pergi. Ana. Ibu, aku kesini dengan Yere untuk jemput ibu pulang. Ana, kamu benar-benar nggak tahu malu. Kakekku baru saja meninggal karenamu dan sekarang mau ambil keluarga kami. Kakek sudah pergi. Dengan sikapmu itu, kamu perlakukan buruk ibu mertuaku. Aku harus bawa dia kali ini. Ibu, ayo, ikut kita pulang dan tinggal bersama. Iya. Kamu mau bawa seseorang dari keluarga Vian tepat di depanku? Bagus. Sayang, aku harusnya bersiap-siap sebelum datang ke sini. Salahku. Gak berpikir panjang. Aku kira di pemakaman kakek, Sania bisa menahan diri. Aku belum buat perhitungan soal kematian kakek. Dan kamu masih berani sebut nama kakek? Gimana kakek meninggal, hatimu tahu lebih jelas dari aku. Jangan pikir dengan menyalahkanku, hatimu bisa tenang kamu. Bibi, aku sudah lama memperingatkanmu. Jangan mengkhianati kami. Apa? Sudah nggak tahan buat tinggalkan keluarga Vian? Aku... Gak peduli mau kemana, itu hak mertuaku. Haknya? Dia makan makanan keluarga kami dan sekarang kamu bicara soal hak. Gak ada yang gratis di dunia ini. Mertuaku di rumahmu mencuci bajumu, memasak, menunggui semua keluargamu. Selama ini, kalian cuma memperlakukannya seperti pembantu. Terus kenapa? Jadi bagian keluarga Vian sudah jadi kehormatan untuknya. Kamu... Melayani keluarga Vian bertahun-tahun, aku nggak tahu harus kemana. Sebuah keajaiban, Ana bisa menikah lagi. Dia masih memikirkanku. Hari ini, aku sudah selesaikan semua kewajibanku sebagai menantu keluarga Vian. Bahkan kalau kalian mencoba menghentikanku, aku masih tetap pilih pergi dengan Ana. Dasar si tua pengkhianat. Suami dan anakmu sudah mati, sekarang kamu mau pergi gitu aja. Jangan pikirkan yang sudah nggak ada, jangan berani-beraninya membuatku merasa bersalah. Di kehidupan dia milik keluarga Vian, di kematian dia hantu keluarga Vian. Tanpa seizinku Sania, nggak boleh pergi kemana-mana. Siapa yang pernah dengar aturan konyol itu? Bukannya semua orang tahu kalau pasangannya mati, yang lainnya bebas. Dasar sialan, kamu nggak berhak bilang begitu. Jangan dipikir karena kamu ketua asosiasi dagang, aku takut padamu. Baiklah kalau begitu. Dengan keluarga Lena di belakangku, Yere ini cuma sepele. Kalau aku tahu dari awal soal hal besar di belakang keluarga Lena, siapa peduli soal bergabung ke sampah yang namanya asosiasi dagang?
Hal besar? Apa mungkin itu? Akan selalu ada orang yang lebih baik dan ikan yang lebih besar. Tukang ikan bau, ini masalah pribadi keluarga kami. Kusarankan jangan ikut campur. Sebagai masalah istriku, aku Yere, menyelesaikan masalahku. Kamu mau mengganggu? Kita lihat saja nanti. Semuanya, tunggu. Kami datang bukan untuk cari masalah. Sania, aku gak berharap kamu mendengarkanku, tapi kuharap untuk pamanmu yang terlambat dan kakakmu. Lepaskan saja ibu mertuaku, dia sudah cukup menderita. Sebenarnya aku mau menolerir kalian berdua demi paman dan kakakku. Tapi soal kalian berdua, orang-orang yang gak tahu terima kasih. Kamu mau aku melepaskannya? Mimpi. Di depan abu kakek, bisakah kamu lebih tenang? Aku? Kamu mau bawa bibiku pergi dari sini dan kamu nuduh aku bersikap agresif? Siapa yang berani cari masalah di rumah Vian? Ibu, ayah, Ana berdebah ini. Dia mau bawa pergi bibi di hadapan kakek. Astaga, aku datang ke sini untuk menghormati kakek Franz. Aku nggak menyangka akan ada masalah ini. Kami mempermalukan diri sendiri di depanmu. Keluarga Vian itu, keluarga bangsawan yang terhormat. Masa nggak bisa atasi masalah ini? Kedepannya, jangan bilang kalau kamu besan keluarga Lena. Anda benar, Tuan Muda Zidat. Kami nggak mengatasi ini. Yang memungkinkan beberapa orang rendahan di pemakaman kakek berani kembali dan buat onar. Siapa yang kamu panggil rendahan? Siapa lagi kalau bukan kalian berdua? Kamu... Apa yang harus dilakukan untuk membiarkanku dan Ana pergi? Kamu keluarga Vian. Jangan berpikir untuk pergi. Benar. Kamu si pembawa sial yang membunuh kakak dan anakmu. Dan sekarang kamu pikir bisa pergi gitu aja? Harah, hatimu keras seperti batu. Itu kecelakaan, gak ada hubungannya sama mertuaku. Gak ada hubungannya. Dulu kakak dan Jerry, bukannya itu karena penyakitnya yang membuat mereka terburu-buru sampai kecelakaan dan mati di tempat. Sayang. Anakku. Bangun. Kalau dipikir betapa sayangnya kakakku padamu dan anakmu yang sangat setia padamu, tapi di hari pemakaman kakek Franz kamu malah mau meninggalkan keluarga Vian. Di dunia ini kok bisa ada orang yang gak punya hati sepertimu? Cukup, jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Kenapa kamu menyalahkan mertuaku? Kamu gak lihat dia menangis setiap hari? Dua orang yang dia cintai sudah pergi, dia sangat kesakitan. Kamu memang jago ngomong. Ana, aku memperingatkanmu. Jangan coba-coba. Kalau kamu gak menikah, kamu gak akan hidup enak sekarang. Benar, aku beruntung. Tapi gak dengan mertuaku. Dia kehilangan perlindungan dari anak dan suaminya. Kalau gak aku bawa dia pergi, apa harus kubiarkan dia habiskan hidupnya dengan kalian? Ana, diam kamu. Apa aku salah? Paman, kalau kamu sudah ngasih tahu kakakmu, kamu gak akan membawa seluruh keluargamu untuk menghentikanku. Kamu! Ana, dasar sialan, beraninya ngomong gitu ke ayahku. Tamparan itu sudah lama kutahan. Dasar tukang ikan, beraninya kamu di rumah keluarga Vian memukul anakku. Kamu pasti cari mati. Kamu berani memukul istriku. Kamulah yang cari mati. Hari ini, bahkan kalau ini menghancurkan seluruh keluarga Vian, aku nggak akan segan-segan. Konyol! Menghancurkan keluarga Vian? Kamu pikir kamu siapa? Asosiasi Dagang Wade, kamu punya pengaruh dan kekuasaan. Tapi itu terbatas, gak cukup untuk menyentuh keluarga Vian. Benar, suamiku bisa bilang apa saja dan kamu harus pergi dari Jogja.
Dia? Iya, kenapa? Hah? Apa kalian tahu siapa yang ada di belakang keluarga Lena? Berlagak sombong. Saat waktunya tiba, kamu nggak tahu gimana keluarga Gian akan tersingkir. Bukannya yang ada di belakang keluarga Lena itu pria terkaya di Bogor yang bernama Tio. Gak kusangka orang kampung sepertimu tahu soal itu. Terus kenapa kalau dia tahu? Si Yere ini mungkin orang berstatus, tapi Pak Tio ini germafobia. Orang sepertinya ceroboh dan bau ikan. Mana bisa Pak Tio pernah berurusan dengannya? Oh, Pak Wira, ini proyek baru grup Lena. Proyek ini hal besar. Kami berharap dukungan dari Pak Tio. Kalau aku bisa langsung bertemu dengan Pak Tio, mungkin akan sangat bagus. Tapi Pak Tio sangat sibuk hari ini. Aku nggak yakin kamu bisa ketemu langsung. Nggak masalah. Kapanpun Pak Tio senggang, aku akan kembali. Gimana kalau coba hubungi Pak Tio jam 2 siang nanti. Di jam itu Pak Tio mungkin senggang. Oke, baiklah. Pak Wira, terima kasih banyak. Yere, aku tahu kamu pasti akan mengatakannya lagi kalau kamu tamu terhormat Pak Tio, kan? Sayang, ku dengar Pak Tio ini kaya dan sangat berkuasa. Kamu juga nggak mengenalnya, kan? Ana, Yere, ini semua salahku. Ada orang yang gak bisa kalian lampaui, kalian kembali saja. Ibu, kalau kamu bertahan, mereka akan menyerah. Seluruh hidupku sudah diatur. Dan mereka gak salah. Suami dan anakku memang mati karena aku. Aku harus bersama keluarga Vian untuk bisa selalu mengenang mereka. Bibi Zara, jiwa suamimu dan anakmu di surga nggak akan mau melihatmu sedih. Kenapa kamu harus menderita seperti ini? Gak bisa, demi alasanku sendiri kalian terlibat masalah. Enggak. Asal kamu bersedia. Hari ini, aku akan mengeluarkanmu dari rumah ini. Kamu punya banyak keberanian. Mencoba ambil seseorang dari keluarga Vian. Kamu harus tanya aku. Apa? Aku setuju. Penjaga. Lepaskan suamiku, jangan. Sayang, nggak apa-apa. Mereka nggak akan berani melakukan apapun padaku. Sepertinya kamu nggak mudah belajar dari pengalaman. Hah? Iya. Sayang, Zidan, memukulku berkali-kali nggak ada gunanya. Keluargamu sudah habis. Kamu masih bisa ngomong. ini salahku, ini semua salahku. Zidan, ku mohon lepaskan mereka. Aku gak akan pergi kemana-mana, aku akan tinggal dengan keluarga Vian seumur hidupku. Jadi kamu mengaku salah, terlambat. Lalu apa maumu? Mauku? Suruh dia berlutut padaku. Untukku, untuk keluarga Vian dan untuk mendiang kakekku. Sujud dan minta maaf. Apa yang sudah kulakukan? Ana, jangan kira karena kamu terlahir bangsawan, kamu bisa menghina orang lain seenakmu. Ini semua salahku, ini semua salahku. Gak ada hubungannya sama Ana. Diam kamu wanita tua. Ana, dia tetuamu. Kamu dan dia, kalian cuma anjing di keluarga Vian. Tetua, apa dia layak? Kurung Hara di gudang kayu. Ikat dia, bawa dia pergi. Lepaskan aku, lepas. Ayo, Ibu. ayo. Ana, jangan khawatirkan aku. Bibi Hara. Bibi Hara. Seret Ana berdebah ini untuk mengenang kakekku. Akan kubuat dia sujud di depan seluruh keluarga Vian. Lepaskan aku, lepaskan. Siapapun yang berani menyentuh istriku, akan kupastikan mereka mengungsi dan gak akan punya rumah. Kalian pikir dia ini gampang takut?
Pengawal keluarga Vian sudah menjalani latihan fisik dan psikologi. Pikirmu kau bisa mengintimidasi mereka? Lepaskan istriku. Akan kukasih kalian masing-masing 50 juta. Oh, 50 juta? Itu banyak. Itu nggak akan kita dapatkan 5 tahun di keluarga Vian. Dasar pecundang! Kalian cuma bisa dibeli 50 juta. Keluarga Lena disokong oleh pria terkaya di Bogor. Kamu akan dapat hadiah nanti. Kita pengawal keluarga dan hantu di keluarga Vian. Kita nggak peduli dengan 50 juta. Lepaskan aku. Dasar binatang. Aduh. Sayang, jangan takut. Aku di sini. Sungguh kisah cinta yang luar biasa, tapi ini wilayah keluarga Fu. Karena kamu di sini, jangan pikir bisa gampang kabur. Zidan, soal pertemuan ayahmu dengan Pak Tio, mau itu terjadi atau enggak, semua tergantung sikapmu. Hah? Apa? Kok kamu bisa tahu kalau ayahku membicarakan kontrak dengan Pak Tio? Kenapa aku bisa tahu bukan urusanmu? Ku kasih kamu kesempatan sekarang. Suruh keluarga Vian berhenti mengganggu kami. Kalau enggak, biar kami bawa. Siapa yang mau kami bawa? Dengan itu, keluarga Lena, di antara 4 keluarga, akan tetap jadi yang pertama. Kalau enggak, kamu tahu apa yang akan terjadi. Dasar tukang ikan, pikirmu kamu siapa? Sayang, jangan dengarkan dia. Aku nggak percaya dia bisa buat sesuatu seperti itu. Iya, nak. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Buat dia bisa tahu kalau ayahmu bertemu Pak Tio. Pasti dia bayar banyak dari sumber ilegal. Semua itu untuk gosip. Aku nggak yakin. Suamiku penuh kejutan. Identitasnya itu sesuatu yang nggak bisa kalian bayangkan. Apa yang kamu bicarakan? Aku nggak bohong. Selama kamu di sini, semua masalah bisa selesai dengan gampang. Apa kalian berdua nggak punya malu? Ini rumah keluarga Vian, bukan tempat untukmu untuk menggoda. Apa masalahnya? Apa Nona cemburu? Kenapa kamu nggak menggoda dan pergi dengan suamimu? Diam kamu! Aku dan suamiku bahagia. Kami nggak bisa dipanas-panasi. Oke, cukup. Nggak ada waktu buat ini. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan biarkan bibimu pergi. Biar dibawa sama mereka. Sayang, apa kamu sungguh akan biarkan omongan Yere menakutimu? Astaga, kamu sangat bodoh. Gimana kalau itu benar? Gimana kalau keluarga Lena? Keluarga Lena ikut jatuh karenamu. Keluarga Lenamu punya Pak Tio, pria terkaya menyokongmu. Aduh, iya nak. Kamu mengkhawatirkan ini. Aduh, Ku bilang lepaskan mereka. Hentikan omong kosong ini. kamu nggak takut mereka balas dendam? Mereka pasti akan tertawa karena kebodohanmu. Karena kamu nggak berguna. Sudah, cukup. Dia mau kamu melepaskan mereka. Lakukan saja. Ayah, kamu juga. Lepaskan mereka. Baiklah, kamu beruntung hari ini. Lepaskan mereka. Ibu. Ana, Bibi Hara, sayang, ayo kita pulang. apa kita benar-benar bisa pergi sekarang? Iya, Bu. Dengan adanya Yere di sini, mereka nggak akan berani pada kita. Ibu Yere sudah memasak makanan untukmu. Dia menunggumu, benarkah? Iya, Ibu Yere senang bertemu denganmu. Sayang, awas. Sayang, sayang, ayo bangun. Sayang, ayo bangun, sayang. Dasar bodoh. Suamiku cuma main-main denganmu dan kamu percaya. Yere pria nggak berguna ini. Apa mungkin dia punya koneksi dengan Pak Tio? Nggak akan aku biarkan aku Sayang, lengah. kamu benar-benar hati-hati. Pengawal, seret Yere ke gudang kayu dan kasih makan dia ke anjing-anjing. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh dia. Mundur. Lepaskan dia. Zidan, ini pembunuhan. Kamu akan dapat karma. Karma? Aku Zidan, nggak takut karma. Begitulah suamiku selalu bersikap tegas dan sangat kejam. Maaf karena pernah meragukanmu.
Ana, kumohon, minta Pak Zidan melepaskan Yere. Aku akan jadi budakmu. Aku mohon, lepaskan Yere. Dia sungguh gak bersalah. Memohon padaku gak ada artinya. Lagi pula, aku mau Yere mati lebih dari apapun. Ponsel Yere? Hah, sayang, ayahmu menelpon. Sayang, ayahmu menelpon. Apa katamu? Ayahku? Gimana bisa? Pak Tio, akhirnya kamu angkat. Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Ayah, ini benar kamu? Kamu barusan bilang. Pak Tio. Gimana bisa punya nomornya? Ayah, apa kamu pencet nomor yang salah? Gimana bisa ini jadi nomor Pak Tio? Ini. Meskipun aku nggak pernah bertemu Pak Tio, aku selalu berhubungan dengan Pak Tio lewat telepon. Gimana mungkin kalau beneran Pak Tio? Apa yang terjadi, Zidan? Kenapa kamu bawa ponsel Pak Tio? Ayah, Pak Tio, dia. Apa yang kamu lakukan padanya? Lepaskan dia. Kalau ada yang terjadi sama Pak Tio, akan kubuat kamu bertanggung jawab. Kalian, lepaskan Pak Tio. Dia seperti dewa bagi keluarga Lena. Nggak boleh terjadi apapun padanya. Kalau kita menyinggung Pak Tio, keluarga Fiang akan hancur. Sayang, cepat pikirkan cara menyelesaikan ini. Menyelesaikan? Gimana bisa? Keluarga Fian sudah nggak bisa dimaafkan kali ini. Ayah, jiwamu nggak akan bisa istirahat dengan tenang di surga. Gak bisa aku percaya. Kalau Pak Tio dari Bogor, pria terkaya, itu adalah kamu. Sayang, kamu bangun. Kalau aku nggak bangun, istriku pasti tetap merengek. Dan kamu bercanda, Zidan hampir membuangmu. Ke anjing. Syukurlah itu nggak terjadi. Kalau hal buruk terjadi padamu. Jangan bilang begitu. Dengan kamu di sini, gimana bisa aku pergi? Berjanjilah, kamu nggak akan pergi. Kamu nggak akan menakutiku. Oke, aku janji. Nona, kamu dan Pak Yere punya tamu. Masuk ke dalam. Zidan? Pak Yere, anakku sudah berbuat kesalahan besar. Itu semua karena aku ayahnya, gagal membesarkannya. Waktu ku dengar Anda siuman, ku bawa dia ke sini. Padamu, untuk meminta maaf. Minta maaf? Aku ragu anakmu, nggak tahu kesalahannya. Pak Tio, nggak. Pak Yere, ini semua salahku. Adalah salahku. Aku nggak tahu. Tolong maafkan aku. Kasih aku kesempatan. Kesempatan? Di hari pemilihan ketua asosiasi dagang, kamu sudah kukasih kesempatan. Kupikir kamu akan mundur. Tapi malah kekeh. Kamu bahkan mau membunuhku. Ini semua salah paham. Semua ini salah paham. Kalau aku tahu kalau kamu itu Pak Tio, meskipun punya keberanian, aku nggak akan berani melukaimu. Jadi maksudmu hidup orang biasa itu bukan hidup? Kamu bisa bunuh banyak orang kapanpun kamu mau? Bukan itu maksudku. Kamu nggak bisa lakukan apapun dengan baik. Bisa memperburuk saja. Kalau nggak kuhajar sampai mati, keluarga Lena suatu saat akan hancur karenamu. Berhenti memukulinya, Pak Jaka. Jangan bunuh anakmu di sini. Siapapun yang nggak tahu situasinya akan berpikir kalau aku yang menyuruh. Pak Yere, dia hampir membunuhmu. Bahkan kalau harus kubunuh, aku nggak akan kehilangan. Kematian anakmu bukan hal besar. Aku cuma takut. Istriku akan takut.
Kamu benar, kematian anakmu bukan hal besar. Aku cuma takut. Istriku akan takut. Pak Yere, Anda benar. Itu nggak terpikirkan olehku. Sekarang, keluarga Lena melakukan kesalahan besar. Aku tahu. Pak Yere, Anda pasti nggak akan bekerja sama dengan keluarga kami lagi. Tapi, keluarga Lena akan sepenuhnya bertanggung jawab. Kami nggak akan menghindar. Ayah, kamu memukul dan teriak padaku. Apalagi yang mau kamu lakukan? Apalagi yang mau kulakukan? Kamu mencoba membunuh seseorang, bahkan meskipun kamu hentikan, sama saja percobaan pembunuhan. Mulai hari ini, kamu keluar dan pikirkan apa yang sudah kamu perbuat. Ayah, Pak Yere nggak bilang apa-apa. Kenapa? Alasannya kamu ada hari ini, itu karena ibumu memanjakanmu. Meskipun bukan Pak Yere, tapi orang lain, aku akan lakukan hal yang sama. Halo. Maaf membuatmu menunggu. Kamu bisa masuk sekarang. Bawa dia pergi. Ayah, aku nggak mau masuk penjara. Aku nggak mau, ayah. Pak Yere. Aku tahu nggak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaiki yang dilakukan anakku padamu dan istrimu. Aku sungguh minta maaf. Salahku karena nggak mendidik dia dengan baik. Meskipun aku nggak bisa dapat pengampunan, kulakukan ini demi ketenangan pikiran sendiri. Pak Jaka, sebenarnya alasan aku mau bekerja dengan grup Lena itu karena karaktermu. Meskipun kamu gagal mendidik anakmu, kamu menangani semuanya dengan baik. Kamu adil dan gak memihak. Jadi, aku mau bekerja denganmu. Ini, Pak Yere, Anda. Sayang, gimana menurutmu? Kurasa kamu benar. Zidane melakukan kesalahan dan dia bertanggung jawab atas itu. Nggak ada hubungannya dengan yang lain. Pak Yere, Nyonya Ana, gak kusangka orang muda bersikap begitu murah hati. Aku Jaka, sangat terhormat. Baiklah. Pak Yere, Bu Ana, aku gak akan ganggu istirahatmu lagi. Aku pergi dulu. Hati-hati, dokter bilang kamu belum sepenuhnya sembuh, masih tetap harus hati-hati. Gak masalah, aku kuat. Aku merasa enakan. Kamu tetap harus hati-hati. Baik, Bu. Kenapa? Kamu gak apa-apa? Aku bercanda. Kamu sangat menyebalkan. Adik. Ana, kenapa kamu di sini? Adik. Kakak. Siapa? Jangan memanggilku itu. Adik, keluarga Vian ada masalah karena Pak Yere. Beberapa perusahaan yang kerja dengan keluarga Vian berhenti. Lebih dari setengah operasi kami dimatikan. Kami gak bisa bayar pegawai. Tolong, kamu harus bantu kami. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Jadi kamu kesini untuk mengeluh padaku. Adik, demi hubungan persaudaraan kita, tolong bantu keluarga Vian lagi. Jadi kamu memutuskan untuk bawa-bawa adikmu. Waktu aku memohon demi dia untuk mengampuni ibu, gimana cara memperlakukan kami? Adikku mohon padamu, tolong bantu kami sekali lagi, tolong bantu keluarga Vian lagi. Aku gak bisa membantumu, cari orang lain. Cuma kamu yang bisa menolong. Karena Pak Yere cuma akan mendengarkanmu. Sudah terlambat untuk menyesal. Gak ada gunanya memohon. Pergi. Gak mau. Pak Yere, aku nggak tahu sebelumnya. Kalau aku menikahimu dulu, ini semua nggak akan terjadi. Aku sangat menyesal. Kamu, pergilah. Sania, apa hal yang kamu pikirkan itu menggoda suami orang lain, kan begitu? Suami? Dia suamimu karena aku membiarkanmu menikahinya. Kalau enggak, mana bisa? Diam. Kalau kamu yang menikahiku, aku nggak akan mau. Kamu... Gadis manja sepertimu sangat mudah disetir. Lagi pula,
Saat pertama kali kulihat istriku, waktu dia membela aku sudah terpikat olehnya. Sayangnya, kamu anak tiri keluarga Vian. Aku abaikan itu. Gak berani bermimpi tapi kamu mimpi sekarang. Siapa yang tahu kalau keluarga Vian karena keegoisannya akan memaksa anak tirinya menikah lagi. Tapi, semuanya ini sudah diatur takdir. Kamu benar. Anakku dan menantuku bersama karena takdir. Bu, Ibu, anak-anakku, ibumu dan aku membuatkanmu sup ayam. Kubelikan ayam, dia yang buat supnya. Bu, dia baru datang beberapa hari. Kamu sudah menyuruhnya kerja. Gak masalah, cuma duduk kok. Kerja sama Mei sangat menyenangkan. Ini. Sup dari dua ibu memang yang terbaik. Sayang, jangan dimakan semua. Suamimu masih sakit. Aduh, kepalaku. Ini? Gimana? Waktu disuapin istriku, rasanya yang paling enak. Masa sih? Aduh.